Oke, baik. Selamat siang, teman-teman. Hari ini kita di struktur baja satu. Hari ini kita coba bahas tentang batang tarik yang kedua, kaitannya dengan kondisi batas ultimate dan batang batang tarik susun tunggal ya. Jadi kita lihat materinya, teman-teman, untuk bahasan kita hari ini. Yang pertama, materi pembelajaran kita nanti topiknya tentang ilustrasi perencanaan batang tarik, bagaimana kita nanti perencanaan batang tarik itu ya, bagaimana simulasinya. Sedikit mungkin nanti tetap ada yang share lag tadi ya. Jadi kita bagaimana kita melihat geser balok di sambungan kita ya. Kemudian luas neto efektif kita juga jelaskan di sini sedikit nanti. Kelangsingan struktur tarik, kemudian geser blok, kemudian soal dan pembahasan ya. Jadi kita masuk di ilustrasi dulu teman-teman ya. Nah, ilustrasi perencanaan batang tarik, kinerja batang tarik ditentukan oleh yang pertama efektivitas kuat penampang yang diwakili oleh tiga kondisi luasan. Nah, pastikan bahwa nanti kita akan melihat ini, tiga kondisi luasan ini. Yang pertama AG, luas kondisi daripada luasan penampang brutonya. Kemudian AN itu nominalnya, A itu luas penampang efektifnya ya. Jadi tiga poin ini nanti yang tiga kondisi luasan terhadap sambungannya nanti, luas lubangnya nanti yang kita perhitungkan. Kemudian yang kedua, kinerja sistem sambungannya seperti apa ya. Jadi dia bisa sambungannya sambungan baut, sambungan las gitu ya. Nanti kita bisa ini. Nah, untuk dapat memahami perencanaan batang tarik, nah kapan sih kita harus memakai AG, AN, AE, nanti kita lihat juga ya. Dapat ditinjau dari beberapa konfigurasinya ya. Nah, kalau kita lihat gambarnya teman-teman di sini ya. Yang pertama tipe A, tipe A. Nah, di situ kan berarti nanti ada batang baja yang kita akan melakukan gaya tarik ya. Oke, gaya tarik. Kemudian di situ ada PU di situ. Nah, AG itu yang ini teman-teman ya. AG itu sebenarnya sisi luas terluarnya ya. Ini penampang brutonya ya. Nah, jadi kalau potongan A itu seperti ini, berarti dia AG-nya itu ya penampangnya nih ya. Sedangkan untuk potongan C-nya seperti ini untuk yang area yang di sini. Kemudian untuk tipe B itu berarti di sini sudah ada sambungannya ya. Nah, di sini untuk yang tipe B di sini berarti di sini AG. Berarti di sini berarti AE sama dengan AN kurang dari AG ya, teman-teman ya. Jadi di sini nanti akan ada pada saat penarikannya nanti di sini AE berarti sama dengan AN kurang dari AG. Ya. Nah, ketika ditarik lagi misalnya dengan kondisi seperti ini tipe C ya. Maka di sini potongan untuk yang di B, ini potongan di A ya. Kalau misalnya sambungannya di tengah seperti ini ya. Kalau misalnya di ujung di sini berarti di sini AE atau luas efektif kurang dari luas nominal kurang daripada luas daripada brutonya ya. Jadi ini berapa kondisi yang mungkin akan terjadi di sambungan kita. Ini profil H sebagai batang tarik dalam tiga kondisi yang berbeda ya. Oke. Ya. Nah, pada gambar 1 diperlihatkan tiga konfigurasi ya, dibilang batang tarik dengan profil H beam yang berbeda. Perbedaannya adalah kondisi sambungan dan keberadaan lubangnya. Satu dia di tengah, satu dia di pinggir tadi di ujung ya. Hal ini menyebabkan kinerjanya pasti berbeda. Nah, pada tipe A dan B mempunyai sistem sambungan yang sama, yaitu keseluruhan penampang profil tersambung penuh. Ya, jadi faktor share lag-nya U-nya sama dengan 1. Jadi kalau misalnya dia tersambung penuh, nomor yang tipe A sama tipe B itu ya, tipe A sama tipe B dia U-nya itu sama dengan 1 ya. Oke. Nah, kemudian berikutnya pada tipe A karena tidak ada lubang, tipe A itu berarti yang pertama AG ya, tidak ada lubang, maka luas neto efektif adalah luas seluruh utuh platnya. Jadi tidak ada lubang, tidak ada pengurangan luasan di situ. Ya, jadi artinya tipe A ini untuk batangnya untuk luas netonya adalah AG atau luas bruto. Sedangkan pada tipe B ada lubang namun profil tersambung penuh ya. Ada lubang tapi dia tersambung penuh. Sehingga luas neto efektifnya AE adalah luas netonya ya. Nah, lubang pada struktur untuk tipe C adalah untuk sambungan.
lubangnya baut ya, akibat detail sambungan yang dipilih yaitu sambungan pelat pada badan profil H saja ya. Sehingga tidak semua elemen penampang tersebut sempurna, maka faktor Serlecnya menentukan. Jadi untuk yang kuat gesernya harus kita perhitungkan. Nah, kemudian di sini untuk yang berikutnya luas neto efektif. Luas neto efektif. Bentar. Luas neto efektif. Ya. Luas neto efektif. Kita lihat ya, teman-teman. Oke, luas neto ya atau AN ya. Di sini harusnya AN nih. AN yaitu ada luas total plat dikurangi dengan luas lubangnya. Jadi AN itu adalah luas neto atau luas efektif luas neto daripada penampang daripada bajanya, yaitu luas total plat dikurangi dengan luas sambungan lubangnya ya. Nah, luas neto efektif atau AE adalah luas dari luas neto dikurangi dengan pengaruh adanya shear lag tadi ya terhadap luas neto tersebut. Jika elemen penampang batang tarik tidak terhubung menyeluruh, maka faktor shear lag menentukan ya. Nah, faktor shear lag tadi kan kita udah jelaskan juga di pertemuan sebelumnya, dibuat untuk mengantisipasi adanya ketidaksempurnaan sambungan, yaitu jika ada elemen penampang yang tidak tersambung ya, sehingga distribusi tegangan jadi tidak merata dan terkonsentrasi dan ada terkonsentrasi tegangan di sambungan tersebut. Nah, kemudian faktor shear lag merupakan faktor reduksi untuk memperhitungkan kondisi tersebut. Besar kecilnya efek shear lag-nya tadi tergantung dari konfigurasi bentuk sambungannya. Pada umumnya ditentukan oleh pertimbangan akan kemudahan konstruksi dan pembiayaan pada saat pembuatannya ya. Nah, di sini teman-teman untuk SNI pasal 10.2, SNI 031729/2002, di sini ada rumusnya ya untuk perhitungan neto efektif itu AE sama dengan U dikali dengan AN ya. AE sama dengan luas efektif karena ada udah ada karena pengaruh faktor shear lag-nya juga ya. Nah, itu AE itu adalah luas efektif daripada penampang, AN adalah luas neto penampang, sedangkan U adalah koefisien reduksinya ya. Nah, untuk menghitung efek shear lag-nya secara teliti, maka perhitungan akan cukup rumit dan kompleks ya. Karena variasi dan sistem sambungan yang ada sangatlah banyak. Nah, pada tabel D3.1 di IECE ini 2010 atau DSN 1729 2020 nilai faktor shear lag U itu ditentukan sebagai berikut ya. Nah, kemarin juga saya udah mention nih yang di sebelumnya yang kita membuat ada 3 kondisi kemarin ya. Nah, di sini ada kasus pertama, misal deskripsi elemen ya. Yang pertama terhadap faktor lag gesernya. Misalkan contohnya di situ suatu komponen struktur tarik dengan beban tarik disalurkan secara langsung ke setiap elemen profil ya. Melintang melalui pengencangan atau las kecuali dalam kasus 456. Itu nilainya U sama dengan 1 ya. Nah, sedangkan yang kedua untuk semua komponen struktur tarik kecuali PSR dengan beban tarik disalurkan ke beberapa, tetapi tidak semua elemen profil melintang melalui pengencangan atau las longitudinal, maka di situ dibilang dalam kombinasi dengan las transversal secara alternatif kasus 7 dapat diizinkan untuk profil W, M, S, dan HP ya. Untuk baja siku kasus 8 ini untuk dipergunakan. Nah, nilai U-nya itu sama dengan 1 min X bar dibagi dengan L. Untuk contohnya seperti itu untuk penyambungannya ya. Ya, jadi misalkan di sini bajanya untuk WF misalnya dia penyambungannya lasnya untuk penyambungan untuk platnya dengan kanan kiri ya. Atau dia juga bisa dengan platnya di atas bawah seperti ini ya. Atas bawah misalnya kan sambung gitu ya. Kemudian di atasnya ada plat, kemudian di las gitu ya. Atau di bawah juga bisa ya. Ya, ini beberapa kemungkinan faktor ya, untuk yang shear lag-nya ya. Kemudian semua komponen struktur tarik dengan beban tarik hanya disalurkan melalui las transversal ya. Dan ke beberapa, tetapi tidak semua elemen profil melintang. Jadi U-nya juga sama dengan 1.
Dan di sini AN-nya luas elemen yang disambungkan langsung ya. Nah, kemudian ada juga yang keempat, plat siku kanal dengan pengelasan pada hills-nya ya. T dan profil W dan elemen-elemen disambung dengan beban tarik ya. Elemen disambung dengan beban tarik disalurkan hanya melalui las longitudinalnya aja. Nah, itu rumusnya ada di situ ya. Jadi apa namanya, U sama dengan 3L kuadrat per L 3L kuadrat ditambah W kuadrat dikali dengan 1 min X bar per L. Sedangkan untuk yang bundar, untuk sebuah plat buhul ya, konsentrasi tunggal, itu rumusnya ada di situ ya teman-teman ya. Jadi bagaimana penyambungannya seperti itu tuh. Jadi di sisi tengahnya yang di las gitu ya, disambungkan. Ya. Berarti L lebih besar dari 1,3D atau U sama dengan 1, D kurang sama dengan L kurang sama dengan 1,3D, U sama dengan 1 min X bar dibagi dengan L, atau X bar sama dengan D per P-nya ya. Ini untuk faktornya ya teman-teman ya. Nah, berikut juga untuk yang persegi ya, ini juga ada teman-teman bisa lihat. Dan kemudian untuk yang profil WF, MS dan HP yang dia dengan sayap yang disambungkan dengan 3 atau lebih pengencangan ya. Nanti rumusnya ini, nanti kita lihat di soalnya sih ya, baru kelihatan kalau untuk tabelnya ini ya. Berikut juga untuk yang siku tunggal misalkan dan ganda, jika U dihitung dengan kasus 2 misalkan ya. Di sini nilainya faktor U-nya sama dengan 0,8, dan untuk yang 3 pengencangan per baris dalam arah pembebanan itu dengan U-nya 0,60 ya. Nah, ini memang nanti harus kita lihat dalam soal nanti ya untuk lihat tabelnya ya. Nah, sedangkan untuk rumusnya sendiri yang kita dapatkan untuk faktor Sherlock yang sebelumnya, U itu sama dengan 1 min X bar dibagi dengan L ya. Dimana X bar itu eksentrisitas sambungannya, jarak tegak lurus arah gaya tarik antara titik berat penampang komponen yang disambung dengan bidang sambungan. Kemudian L adalah jarak panjang sambungan pada arah gayanya. Nah, kemudian ini bentuk-bentuk eksentrisitas sambungannya. Misalkan contoh yang pertama, profil yang disambung ya. Misalkan contohnya yang saya punya ada plat siku gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan kita mau sambung, bisa aja platnya kita taruh di sisi tegak lurusnya ya, atau sisi vertikalnya seperti itu. Kemudian di sini bautnya ya, di sini lubang bautnya ya. Atau profil yang disambung misalkan bisa juga seperti ini, yang misalnya kanal C gitu ya. Kemudian nanti disambungkan dengan plat gitu. Terus kemudian di sini dengan mungkin dua baris gitu untuk untuk bautnya. Atau juga untuk yang WF bisa seperti ini ya teman-teman ya. Ya, platnya di atas kemudian disambungkan dengan dengan bautnya seperti ini atas bawah. Ya, seperti itu ya. Ini letak eksentrisitasnya. Kalau terhadap sambungannya berarti kalau misalkan kita punya yang profil siku, berarti garis netralnya di sini teman-teman ya. Baik terhadap X dan terhadap Y dan terhadap X ya. Ya. Terus kemudian kalau yang untuk ini juga sama ya, berarti ini garis netralnya seperti ini. Sedangkan untuk yang ini profil penampangnya, untuk yang I berarti di sini untuk yang letak garis netralnya terhadap sambungannya ada di sini ya. Ya. Setengah daripada I-nya. Ya. Setengah daripada I-nya ini. Ya. Ya. Ini untuk menentukan nilai garis netralnya. Oke, berikutnya kelangsingan struktur. Nah, karena mutu baja relatif tinggi, dimensi batang tariknya bisa sangat langsing ya. Secara teoritis, kondisi kelangsingan hanya diperhitungkan untuk elemen tekan saja. Untuk mengantisipasi adanya tekuk, batang tarik secara teoritis ya tidak mengalami tekuk pastinya. Oleh karena itu pada ASC 2010 tidak membatasi kelangsingan, hanya disarankan untuk L per R-nya harus kurang sama dengan 300, di mana L adalah panjang profil, R adalah jari-jari gerasi profilnya. Nah, geser blok juga kita udah belajar teman-teman ya. Jadi geser blok itu di mana kalau misalkan kita lihat misalkan sambungan gitu ya. Misalkan di sini ada plat yang nanti sebagai media untuk penyambung, kemudian di sini ada lubang untuk bautnya. Nah, posisi untuk yang kemarin yang saya udah jelaskan bahwa sisi geser blok itu terjadi di daerah sini ya. Benar nggak? Ya.
di daerah sini ya. Nanti ada nilai vertikalnya, berapa nilai vertikal untuk jaraknya terhadap sisi apa namanya, titik daripada pusat daripada sambungannya, baik terhadap vertikal dan baik terhadap horizontalnya ya. Jadi di sini ada share-nya, nanti pasti akan ada arah waktu ditarik, berarti nanti akan ada gaya perlawanan arah yang melawan daripada arah ke kanan ya, ke kiri ya. Ya. Nah, ini biasanya akan terjadi seperti ini ya. Nah, biasanya yang kita perhitungkan adalah luasan permukaannya. Misalnya dia tebalnya berapa nih dari sisi ini ya. Jadi sisi apa namanya? Sisi daripada sambungan ini ya. Ya. Oke. Oke. Nah, contohnya seperti ini teman-teman, ketika ada mungkin beban tarik yang terjadi, maka akan ada geser beban tarik maksimum mungkin ya. Ultimate-nya dia mungkin akan seperti ini kondisinya nanti ya. Jadi bagaimana posisi bautnya akan bergeser ya. Ya. Terus kemudian nanti pastinya kalau di beton namanya selimut, atau sisi daripada selimut daripada bajanya akan terkoyak dan akan lepas seperti ini ya. Ini ekstrimnya ya. Keruntuhan geser pada blok. Ya. Jadi kurang lebih seperti ini, teman-teman ya. Nah, keruntuhan geser blok adalah perjumlahan antara tarik leleh atau tarik fracture dengan geser fracture atau geser leleh. Artinya sudah penjumlahan antara keduanya ya. Jadi ibaratnya nilai tegangan lelehnya atau tarik leleh dan fracture dengan tahanan nominal ditentukan oleh salah satu persamaan berikut. Nah, rumusnya gini ya teman-teman. Jadi geser leleh dengan tarik fracture ya, bila FU dikali dengan AN lebih besar dari A 0,6 FU ya, dikali dengan ANV ya, maka NN sama dengan 0,6 FY dikali dengan AGV ya, untuk penampang brutonya ya, ditambah dengan FU dikali dengan ANT untuk netonya. Untuk geser fracture dengan tarik leleh ya, bila FU dikali ANT kurang dari 0,6 FU-nya, artinya belum nyampe nih, masih dia leleh doang. Ya. Maka NN sama dengan 0,6 FU dikali ANV ditambah FY dikali dengan AGT. Nah, sedangkan di mana AGV itu adalah luas kotor bruto akibat geser. V itu ingat geser, selalu geser, V itu geser. ANV adalah luas neto akibat geser. AGT adalah luas kotor bruto akibat tarik. Kalau T di belakang itu tarik, kalau V itu geser. ANT adalah luas neto akibat tarik. Nah, soalnya kita lihat teman-teman ya, biar kita agak sedikit ada bayang ya. Nah, misalkan saya punya siku 60 kali 60 kali 6. Di situ ada sambungannya dengan sambungan plat ya. Posisi garis netralnya seperti itu. Terus kalau dari sisi serat arah X-nya berarti dari tepi ini ke arah ini ya, nilainya X untuk jarak ininya ya. Titik beratnya ya. Ya. Kemudian di sini untuk tingginya itu berarti terhadap titik garis tengah daripada sambungan atau bautnya adalah 30 ya. Untuk V-nya adalah setengah in atau diameter bautnya adalah setengah in ya. Nah, jarak antara sisi serat tepi kiri atau sisi pinggir ke tengah baut pertama itu 30, baut kedua 50, baut ketiga dia 50. Jadi S-nya yang mana? S-nya yang mana? S-nya adalah 30, 50 dan 50. Yang U-nya yang mana? 30 dan 30 ya. Nah, data-datanya apa teman-teman? Datanya mutu bajanya BJ-nya adalah 34, FY-nya 210, FU-nya 340. Ingat, FY-nya apa FY? FY apa? Tegangan lelehnya. Ya kan? Jadi pada saat dia dibebani masih fase elastis, terus kemudian dia leleh tuh. Setelah dia leleh dibebani lagi dia masih ada kekuatan kan? Bener nggak? Terus dia naik lagi baru kita masuk di tegangan fracture-nya, maksimumnya, ultimate-nya. Baru dia putus. Ya. Ya. Berapa persennya? 24
210 ke 340 berapa persen? Berapa persennya? Berapa persen? 34, berapa persen? Berapa persen? Bisa ngitung persennya berapa persen? Berapa persen? Ya, 210 ke 340. Ya. Berapa persen? Berapa persen dia? 130. Berapa? 61,9% ya. Jadi bayangkan dia bisa sampai seperti itu. Untuk sampai dia putus masih ada spare kita untuk menjaga itu ya. Ya kan? Benar nggak? Nah, bautnya setengah in, berarti di situ DN-nya berarti berapa? 12,7 ya. Ya. 12,7. Dari mana 12,7? 1 in berapa mili? 25 ya. 25 bagi 4, 25 bagi 2 berapa? 12 something lah. 12, something kan, 12,7 lah. Ya. Ya. DN itu lubangnya ya. Maksudnya diameter daripada bautnya. Berarti lubang kita kalau misalnya dia diameternya kurang dari 24 ditambah berapa toleransinya? 2 mili kan? Betul nggak? Kalau lebih dari 24 berapa? 3 mili untuk lubangnya, untuk toleransi lubangnya. Ya kan? Kalau kurang dari 24, 2 mili. Ya dong, kalau misalnya diameter 16, berarti kan 16 tambah 2 dong kalau misalnya ini. Kalau dia misalnya 25, berarti 25 tambah 3. Ya, jadi buat toleransi buat pada saat pengencangan itu kan dia nggak mungkin ini, nanti nggak masuk barangnya. Harus ada toleransi untuk adjustment ya. Berarti lubang D-nya sama dengan 12,7 ditambah dengan 2 ya. Sama dengan berapa? 14,7 mm. Nah, X-nya sama dengan berapa? Sama dengan 16,9. Dari mana 16,9? Dari mana? Dari mana 16,9? Ya diketahui. Loh iya benar guys. Iya kan? Luas profil brutonya berarti AG sama dengan 6,9. Luas brutonya ya diketahui ya. Berarti sama dengan 691 mm persegi. IX sama dengan IY sama dengan R-nya diketahui R-nya 1,82. Panjang batang tariknya diketahui 2,5 meter. Dikatakan di sini ditanya lakukan evaluasi terhadap sambungan tersebut dengan metode LRFD dan AST. Oke ya. Soalnya clear teman-teman ya. Soalnya clear ya. Nah, kemudian kita pertama penyelesaiannya adalah kita pernah cek dulu terhadap metode LRFD ya. Nah, pertama faktor tahanan komponen struktur yang memikul gaya tarik aksial menurut tabel 6.4.2 SNI 03.17.29.2002 dikatakan bahwa nilai untuk faktor tahanan itu kuat tarik leleh itu V-nya 0,90. Kalau yang untuk fraktur 0,75, yang sebelumnya juga sama kan kita ya. 0,90 untuk yang leleh, 0,75 untuk yang fraktur atau yang putusnya atau ultimate-nya, sorry. Nah, yang pertama kita cek apa? Kekuatan tarik nominal NU atau TU ya, sama ya. Kuat tarik nominal terfaktor berarti kondisi leleh. Yang pertama kita cek kondisi leleh dan kondisi fraktur, sama ya, kayak kemarin juga sama. Berarti kondisi leleh berarti NU kurang sama dengan Pi NN ya. Sama dengan Pi dikali dengan AG dikali dengan FY ya. Berarti sama dengan 0,90. Dari mana 0,90? Kuat tarik leleh V-nya ya dikali dengan FY-nya berapa tadi? FY-nya 210 dong. Kan iya. Kalau AG-nya berapa? 691 dikali 210 MPa sama dengan 130,599 Newton sama dengan 130,6 kN. Untuk kondisi leleh pertama untuk kuat tariknya ya.
Terus untuk yang kedua, untuk kondisi fracture putus terletak pada sambungan, berarti luas penampang netonya, potongan melalui satu lubang pakunya, berarti A neto sama dengan 691 dikurang dengan 14,7 dikali dengan 6-nya itu apanya? Bukan, 6-nya apa? Tebelnya. Ya dong. Iya kan? Kan itu kan sama dengan ini kan, DN dikali atau D-nya dikali dengan T-nya kan, DT kan. Benar nggak rumusnya kan? Betul ya? Iya dong, yang rumus yang awal-awal ya. Berarti AN dikurang dengan DN dikali dengan T kan. Berarti AN sama dengan 691 mm persegi dikurang dengan 14,7 dikali dengan 6. Sama dengan 602,8 mm kuadrat. Nah, sehingga luas penampang neto efektif berarti U sama dengan 1 dikurang X per L kurang sama dengan 0,9. Berarti sama dengan 1 dikurang 16,9 dibagi dengan 100. 100 dari mana? 100-nya dari mana? L-nya diketahui. Mana? Diketahui mana? Hah? 100-nya dari mana? Hah? Jarak panjangnya pada arah sambungan. Jarak panjang kita tadi berapa? Jarak panjang sambungannya berapa? Nih, jarak panjang sambungannya di mana? 100 ya. Ini nih, jarak panjang sambungan. Ini ke sini, ini ke sini. Ini ke sini, 100 ya. Betul ya? Jarak panjang sambungan. Jarak panjang sambungan antar sambungan berapa? 100 ya. Ya, kemudian sama dengan 0,831 kurang sama dengan 0,9 ya. Maka AE sama dengan apa? U dikali dengan A net sama dengan 0,831 dikali dengan 602,8 sama dengan 500,93. Sedangkan PMNN sama dengan P dikali dengan AE dikali dengan FU sama dengan 0,75 dikali dengan 593 dikali dengan FU-nya berapa? 340 MPa sama dengan 126.737 Newton sama dengan 127,7 kN. Jadi pada kondisi lelehnya nilainya berapa? 130,6 kN. Kondisi untuk yang fracture-nya sama dengan 127,7 ya. Nah, kita cek untuk yang kondisi geser bloknya ya. Kondisi geser bloknya luas AGT tadi apa tadi? Yang tarik ya. Luas apa? Luas bruto tariknya ya 6 kali 30. 30 dari mana? Ini ya. Tingginya ya. Berarti 6 kali 30 sama dengan 180 mm persegi. AGV tadi apa? Gesernya, bruto geser, bener nggak? Sama dengan 6 kali apa? Berapa? 130 panjangnya ya. Jadi yang mengalami bidang geser ya teman-teman ya tadi ini. Ini ya. Jadi panjang yang mengalami bidang geser berarti ini nih, sepanjang ini, ya kan? Sepanjang A ke B, ya. 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 Oke. Nah, berarti di sini 130. Berarti dia 6 kali 130 berarti 780. ANT tadi apa? Net tariknya ya. Berarti 180 AGT dikurang dengan setengah dari diameternya dikali dengan tebelnya ya. Ya, karena kan setengahnya doang tuh. Benar nggak? Setengahnya doang yang kita perhitungkan ANT. ANT-nya kan setengahnya doang. ANT apa sih? ANT adalah luas neto akibat tariknya. Ya. Cuma setengahnya doang, setengahnya ini, setengahnya ini, setengah apa? Lubangnya dan setengahnya ini, ya. Ya. Ya, berarti dia 180
dikurang setengah dikali 14,7 untuk diameternya lubang ya, dikali dengan 6 luasannya sama dengan 135,9 mm persegi. Nah, ANV-nya berarti 780, AGV dikurang dengan 2 kali 2 lubang ya. Berarti dikali setengah kali 14,7 dikali dengan 6. Berarti dia 559,5 ya. Ya. Ingat ANT selalu dia berhubungan dengan AGT, ANT selalu dengan AGV. Ya. Ya. Yang geser-geser, yang tarik-tarik. Nah, sehingga apa? FU dikali ANT sama dengan 340 MPa dikali dengan 135,9 sama dengan 58.701 Newton sama dengan 5,8 ton. 0,6 FU ANV sama dengan 0,6 kali 340 dikali dengan 559,5 sama dengan 11,4 ton. FU kali ANT 5,8. Yang ini 11, berarti FU ANT kurang dari 0, FU ANV. Masih oke ya. Maka kuat tarik nominalnya berarti N sama dengan 0,6 FU dikali dengan ANV ditambah dengan EP kali AGT berarti sama dengan 114.138 ditambah 210 ya untuk ini 100 ini berarti 0,8 FU-nya berarti 114.138 ditambah dengan 210 ya, 210 ini FY-nya dikali dengan AGT-nya. AGT-nya ini sama dengan 151.938 Newton ya. Sedangkan untuk kekuatan tarik nominal terfaktornya berarti V dikali dengan NN-nya. Berarti V-nya berapa? Untuk yang tarik untuk lele untuk yang frakturnya ya. Fraktur apa lele? 0,7 tadi. Ya. 0,75 ya frakturnya ya. Ya, 0,75 berarti sama dengan 0,75 dikali dengan NN-nya. NN-nya ini tadi ya, sama dengan 114 kN. Nah, yang menentukan adalah yang terkecil dari kondisi tersebut. Berarti di situ NU kurang PNN sama dengan 114 kN. Atau NU kurang sama dengan PNN 11,4 ton ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Itu kondisi gesernya ya. Nah, sekarang untuk yang kedua kelangsingannya, berarti di situ kelangsingan batang tariknya lambda sama dengan LK dibagi dengan R, berarti L-nya tadi 250 atau 2,5 meter ya, dibagi dengan 1,82 sama dengan 137 kurang dari 240 ya. Nah, kemudian luas penampang netonya ya, di sini luas penampang minimumnya SNI 031729/2002 ANET lebih besar dari 89% AG. Berarti sama dengan 0,85 dikali dengan 691-nya ya. Sama dengan 587,35 atau kurang dari 602. Nah, ini memenuhi. Oke, itu untuk LRFD-nya teman-teman ya. Ada pertanyaan nggak? Nah, untuk yang ASD-nya berarti kita metode ASD-nya berarti kita apa? Lihat potongannya ya melalui satu lubangnya. ANET-nya berarti 8691 ya dikurang dengan 147 kali 6 sama 62. Kemudian faktor tahanannya 0,75 untuk penampang batang tarik berlobang. Nah, di sini ada dua nanti kita perhitungkan terhadap pembebanan tetap dan pembebanan sementara. Berarti pembebanan tetapnya berarti sigma kurang sama dengan faktor tahanan dikali dengan FY dibagi dengan 1,5 atau P dibagi dengan ANET kurang sama dengan 0,75 dikali FY dibagi 1,5 atau P kurang sama dengan 0,75 dikali dengan ANET-nya. Berarti ini kan kalau di ini kejadikan kali ke sana ya. Betul nggak? Kalau jadi P-nya berarti ANET dikali dengan
Atau 0,75 kali EB kali 1,5 dikali dengan A netnya. Berarti 0,75 dikali dengan 602,8 dikali dengan 210 dibagi dengan 1,5 sama dengan 6,3 ton. Untuk pembebanan sementaranya berarti sigma kurang sama dengan faktor tahanan dikali 1,3 dikali dengan EP dibagi 1,5 berarti P netnya sama dengan kurang sama dengan 0,75 kali 1,3 kali EP dibagi 1,5 masukkan angkanya P kurang sama dengan 0,75 dikali 602,8 dikali 1,3 dikali dengan 210 dibagi 1,5 kurang dapatnya 8,2 ton. Maka untuk pembebanan tetap beban maksimum dapat dipikul kurang lebih dari 6,3 ton untuk yang beban tetapnya. Untuk beban sementaranya 8,2 ton. Bandingkan dengan yang LRFD tadi ya. LRFD lebih besar tadi ya, benar nggak? Kurang lebih 11,4 ton untuk ininya. Kalau yang satu lagi berarti dia 12, berapa ton nih? 12,7 ton untuk yang frakturnya. Kalau untuk yang lelehnya kurang lebih 13 ton. Masih lebih tinggi. Kenapa? Karena faktor pembebanannya itu yang lebih tinggi dibanding ASD. ASD kan cuma satu satuan saja ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Itu soal yang pertama ya. Soal yang kedua kita lihat lagi teman-teman ya. Nah, sambil teman-teman nanti juga akan menyiapkan mungkin ada ada yang perlu ditanyakan nanti lebih lanjut bisa ya. Nah, yang kedua bila rasio beban hidup dengan beban mati adalah sama dengan 3 misalkan ya. Berarti L per D sama dengan 3. Hitunglah beban yang bekerja yang dapat dipikul oleh propel L100 kali 100 kali 10 dengan baut diameter 16 ya. Yang disusun seperti gambar di bawah ini. BJ-nya di sini BJ 37, FY-nya 240, FU-nya 370 ya. Dengan posisinya seperti ini teman-teman ya. Berarti di sini ada sambungan terhadap sisi horizontalnya dan vertikalnya. Nah, kurang lebih di sini jaraknya 5 dikali dengan 50. Berarti 50-nya ada 5 ya. Berarti ini 1 2 3 4 5 ya 50. Berarti 50 50 50 50 50 ya. 1 2 3 4. Berarti yang terhadap ini juga 50. Sedangkan untuk yang U-nya 40. Ya. Nah, kondisi lelehnya di mana PTN sama dengan PAG dikali FY berarti dia 0,9 dikali dengan AG-nya berapa tadi? AG-nya dari mana? AG-nya dari mana? Luas semuanya ya. Berarti berapa tuh? Berarti 10 luasnya 10 dikali berapa? 10 dikali 10 ya. Benar nggak? Tebelnya 10. AG-nya 1900 ini dari mana? 1920. Ya. Dari mana AG-nya? Dari mana? Oh ya, setengahnya ya. Setengah diameter tadi ya. Gimana tadi rumusnya? AG-nya luas brutonya berapa tadi jadinya? Dikurang lubang? Berarti dia berarti tadi sebentar. AG-nya berarti dia 6 kali 30 ya. Berarti ambil setengahnya, setengah dari 10 dikali 50 ya. 10 dikali dengan 50. Benar nggak? Berapa dia? Berapa? Benar nggak?
Dia 40 ya tadi ya. 40 udah setengahnya ya. Ya 40 ya. Bener nggak? 40 kali berapa? Berapa? 1200? Bener nggak? 691. 691 itu berarti dia dapatnya dari mana tuh? Kalau itu kan 30, 30, 130, 130. Bentar ya. Berapa teman-teman? Dapat nggak? 130 tambah itu dapat nggak? 780. Dikurang 3 lubang. Jadi dia 130 dikali dengan 60 dikali dengan berapa? 130 dikali dengan yang tebelnya dikurang dengan lubangnya kan? Benar nggak? 130 dikali dengan 130 dikali dengan tebelnya berapa? Platnya 6 dikurang dengan lubangnya berapa tadi? 12 ya. 12,7 ya kan? Setengahnya dikali 3 ya. Benar nggak? 0,5. Betul nggak? 0,5 kali berapa? Lubangnya ada 3 dikali dengan 12,7 ya. Benar nggak? Dikali 3. Betul nggak? Berapa? Benar nggak? 14 ya. 14. Berapa? Dapatnya berapa? Dapat nggak? Dapatnya 780. Oh, dikurang itunya apa? Sebentar. Platnya berarti 7, bukan setengah, berarti dia 130. 130 dikali dengan 6. 780 dikurang dengan setengahnya. 0,5 kali berapa? Kali 12,7 kali 3. 19. Betul nggak? 780 dikurang 19 berapa? 761 ya. 761. Coba dikurangkan dengan luas 12,7 dikali 3. Berapa ya? 691 diketahui nih ya. Betul ya, teman-teman? Coba koreksi saya berapa tadi? 1729 dia ya. Oke, ini berarti diketahui ini harusnya sih AG-nya sekian ya. 1920 ini nih ya, diketahui ini harusnya nih ya. Sama kayak ini diketahui semua teman-teman ya. Benar nggak? Coba tabel mana? Ada nggak itu? L-nya itu. Yang mana? Di mana? Coba lihat. Nggak apa-apa. Itu berarti ada di situ di tabelnya. Dengan apa? Dengan plat sekian coba. Nggak apa-apa. Ini kan kita nggak, jangan takut dong. L-nya kan 10 kali 10.
10 Oh iya, ini informasi itu ya, 19, iya. betul-betul. Oke, oke, good. Dari tabel baja ya, teman-teman ya. Dari tabel baja. Oke, good, good. Berarti dia 100 kali 100 kali 10 itu dia untuk A-nya 19 ya. Terus ini 89 17. Oh iya, untuk weight-nya, tapi ini kan luas brutonya ya, A-nya berarti ya. Oke, good. Oke, A-nya berarti di situ 1900. Oh iya benar. 1900 ya. 19-nya cm, betul, betul. Dari tabel ya, AG-nya dari tabelnya ya. Sorry, sorry. Sebentar saya lihat dulu ya. Bentar. Gak apa-apa, ini kita diskusi ya. Ya, dari tabel itu A-nya ketahuan bruto. Dari tabel bajanya ada. Good, good. Diketahui ya. Sebentar. SNI. Oke, tabel bajanya ada di sini. Nah, yang L-nya ya, yang L. Sebentar, L. Sebentar. Ya, ada di tabel baja itu ada A-nya ya. Ini ada nggak ya di sini? Ada baja L nggak? Sebentar. Ah, ini profil siku ya. Yang 100 kali ini ya. 19 something ya. Luas tampangnya ya, bener nggak? Nah, dia mungkin ditambahkan 1920 tuh, ya. Yang ini teman-teman ya, yang ini ya 1900 ya, nilai A-nya ya, luas tampang. Oke, good. Nah, ini diambil yang 1920 ya. Oke. Nah, berarti Pi TN sama dengan Pi dikali dengan AG dikali FY, berarti 0,9 dikali 1920 mm dikali dengan 240 kurang lebih 41,472 ton. Maka kondisi frakturnya AN1 berarti 1920 dikali dengan 10 ya, ditambah dengan 16 tambah 2 ya. Ya. Sama dengan 1740 mm atau 90,6% daripada AG-nya. Ya. Oke. Kemudian AN2-nya berarti 1920 dikurang dengan 2 dikali dengan 10 ya, untuk tebelnya ya. 16 tambah 2. 16 itu maksudnya yang koreksi T-nya apa? Sorry. Koreksi daripada apa? Diameternya ya. 16 tambah 2 kan kurang dari 24. Bener nggak? Lubangnya. Ya. Berarti dia 16 tambah ini dikali dengan tebelnya ya. AN1 sama dengan sekian. AN2-nya berarti dia AN2-nya berarti ya. Maksudnya tuh ini teman-teman, yang kita mau menentukan dia misalkan dia potongannya cuma potongan satu. Satu lagi potongannya potongan 2 begini ya. Paham nggak maksudnya? Kita tinjaukan dua batang, dua baut. AN2 berarti 1920 dikurang dengan 2 dikali dengan 10 T-nya ya, dikali 16 tambah ini. Benar nggak? Ditambah dengan 50. 50 apanya? Jaraknya ya. Jaraknya kan 50 nih. S-nya ya. Terus dikali dengan T-nya 10 dibagi dengan 4 dikali dengan 40. 40 yang mana? Yang ini. Ya, tingginya. Dapat jadi 171,1716,25 mm atau 89,4% AG. Sehingga AN menentukan 85% AG sama dengan 0,85 dikali dengan 1920 sama dengan 1632 mm. Nah, kita cek untuk share leg-nya gesernya U sama dengan 1 dikurang X bar per L 1 min 28,2 ya. 28,2 untuk X barnya dibagi dengan 4 dikali dengan 50 sama dengan 0,86. Oke. Berarti AC-nya sama dengan U dikali AN, 0,86 dikali dengan 1632 sama dengan 1403,52
VTN-nya sama dengan VAE dikali dengan EPO, berarti 0,75 dikali dengan 140 1403,52 dikali dengan 370. Kurang lebih 89. Oke, ada pertanyaan teman-teman? X bar-nya itu untuk jaraknya ya, jarak ini teman-teman ya, terhadap ini tadi ya. Oke, itu terus kemudian untuk tahanan rencana TD-nya berarti jadi 38,95 ton. Berarti TD lebih besar dari TU ya. Sama dengan 1,2 D ditambah 1,6 L. Berarti 39,95 sama dengan itu. Maka kalau kita masukkan nilainya L-nya itu 3 kali D-nya ya. Ya. Ini kan sama dengan L per D sama dengan 3, berarti kalau D-nya atau L-nya sama dengan 3D ya. L-nya sama dengan 3D ya. Berarti masukkan angkanya, berarti di sini 38,95 sampai dengan 1,2D, 1,2D ditambah 1,6 dikali dengan 3D sama dengan 6D ya. Ya, jadi 1,2 ditambah dengan 1,6 kali 3 berapa? 4, berapa? 4,8 ya. 4,8 tambah ini 6D kan? Benar nggak? Diperoleh berarti 6D sama dengan 38,95. Berarti di situ D-nya dapat ya 6,49 ton dan L-nya 19,47 ton. Maka beban yang bekerja D plus L sama dengan 25,96 ton. Nah, bila digunakan baut berukuran besar, jumlahnya menjadi lebih sedikit pastinya. Atau lebih tebal platnya juga ya, maka perlu ditinjau keruntuhan geser bloknya. Ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan? Oke. Kalau untuk X bar-nya ini dihitung apa namanya garis beratnya teman-teman ya. Jadi harusnya bisa ngitung garis beratnya ya. Yang X bar itu garis beratnya terhadap penampangnya ya. Oke. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Good? Nggak ada? Oke. Oke, saya rasa cukup ya teman-teman. Kita coba lihat latihannya untuk ininya ya. Oke.